Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my class. Ketemu lagi di bagian kedua tentang giving advice. Easy way to give advice. Cara mudah memberikan saran. Di bagian pertama kemarin, di video sebelumnya itu tentang travel advice menggunakan modal verb. Modal itu kan ada banyak nih, ada can, could, should, will, would. Kemudian ada kalimat negatifnya cannot, kemudian couldn't, shouldn't, dan seterusnya. Itu kita gunakan untuk memberikan saran untuk travel advice atau orang-orang yang mau bepergian nih kemana gitu ya. Nah, di bagian kali ini ada fungsi lain dari giving advice yang kita bisa buat kalimat-kalimatnya, yaitu untuk health advice, memberikan saran untuk kesehatan nih bagi yang punya common health problem atau masalah-masalah kesehatan yang umum. Contohnya sakit perut, kemudian sakit kepala, sakit gigi. Kita belajar kontekstual Englishnya, memberikan saran. Salah satunya menggunakan modal verb seperti kemarin. Ada kalimat menggunakan should. Ada juga yang dalam bentuk pertanyaan ya, for question. For example, why don't you take some medication? Nah, itu untuk yang bentuk question. Ada juga yang langsung menggunakan kata-kata suggestion, advice, try. Kemudian ada yang menggunakan infinitive. Infinitive itu yang ada to-nya ya. Kata kerja dalam bentuk lain yang fungsinya tidak sebagai kata kerja utama. Contohnya to give, to go, to take. Itu ya. For example, it is important for you to take some medication. Nah, to take-nya itu adalah infinitive. Oke, kalau gitu kita bahas ada 4 cara mudah memberikan saran pada video ini ya. 4 ways to give advice, especially for health advice. Kelanjutan dari video sebelumnya, travel advice. Nah, let's check it out the explanation. Mungkin kalian pernah sakit nih, coba bisa berbagi pengalaman nggak tentang apa yang udah kalian lakukan ketika sakit. Kemudian kalian bisa share ke teman-teman yang memang membutuhkan. Salah satunya menggunakan istilah-istilah di dalam bahasa Inggris. Dan ini dia masalah kesehatan yang sering dialami sebagian besar orang ya. Toothache, stomachache, sprain, sore throat, sunburn, cough, flu, headache, diarrhea, fever. Sakit gigi, sakit perut, terkilir, sakit tenggorokan, radang tenggorokan, sunburn itu kayak terbakar matahari ya, batuk, flu, sakit kepala, demam, dan lain-lain. Kita perhatikan, ada contoh percakapannya seperti ini. Johnny said, "Hi Novi, are you okay?" Novi said, "I'm not. I'm running a bit of temperature. I think I've got the flu and I couldn't sleep at night." "That's too bad. Maybe you should be at home and get a lot of rest." "Yup, I think so." "Have you taken anything for it?" "No, I haven't. I think it's important to get some medication and drink lots of liquid." "Thank you, John." Di bagian kali ini, percakapan menggambarkan ilustrasi di mana si Novi ini lagi nggak enak badan ya, badannya panas, kemudian kayak mau flu gitu, susah tidur di malam hari. Maka Johnny memberikan saran. Sarannya apa? Pertama, you should be at home, itu saran pertama. Udah istirahat aja di rumah gitu. Kemudian udah ditanya minum apa, udah minum apa nih? Ternyata belum ya. Kemudian I think it's important to get some medication. Kayaknya harus minum obat deh, dan minum banyak minum banyak air putih gitu. Itu sarannya dari si Johnny. It's important to get some medication. Nah, itu pola-pola kalimat yang akan kita bahas di meeting kali ini. Oke, sebenarnya ada banyak cara ya untuk memberikan saran, but we have to discuss about the language use or grammatical use, talking about health advice. Kita lihat pembahasannya seperti apa di sini. So we can discuss 4 easy ways to give advice. Ada 4 cara
memberikan saran, terutama saran untuk kesehatan. Oke, kita mulai yang pertama. Menggunakan infinitive complement. Infinitive tadi ya, ada to, take, to, give. Kata kerja dasar yang pada dasarnya memiliki bentuk atau makna yang lain. Kita lihat contohnya di sini. It's a good idea to eat more vegetable. Nah, itu gabungan dari kata sifat atau kata benda. A good idea, ya, kata benda. Kemudian to eat-nya adalah infinitive. Contoh berikutnya, it is important to get rest. Importantnya adalah kata sifat. Kemudian to get-nya adalah infinitive. Kalau digabungkan ya kamu harus istirahat deh gitu ya. Kemudian it is sometimes helpful. Nah, helpful-nya ini sifat ya. To take vitamin C. To take-nya adalah infinitive. Itu contoh pertama. Next, the second sample. Modal verb can, could, may, should. Nah, biasa kita gunakan should untuk memberi saran, kemudian can atau could untuk meminta saran. Salah satunya gini ya contohnya. Kalau minta saran nih, may I have something for low energy? Kalau biasanya ini di apotik nih nanyain, ada nggak obat untuk yang lemes gitu, kurang tenaga gitu ya. Kemudian dijawab dengan seperti ini, memberi saran nih, orang yang bisa memberi saran. You should take some multivitamins. Should ya, menggunakan modal verb should. Oke, itu tadi menggunakan modal. Sekarang yang ketiga menggunakan kata langsung, yaitu try, suggest, recommend yang memang mengindikasikan kata tersebut artinya menyarankan. Contohnya, try some of this herbal drink. I recommend a bottle of honey. I suggest you to sleep earlier. I recommend you to use sunblock. Ini menyarankan langsung, coba minum herbal drink gitu. Dan merekomendasikan untuk membeli sebotol madu gitu ya untuk diminum, kemudian juga menyarankan untuk tidur lebih awal. And I recommend you to use sunblock, untuk menggunakan sunblock jika kondisi kulitnya terbakar matahari. Itu contoh nomor 3. Kemudian yang keempat nih, buat kalimat dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, why don't you take a day off? How about ginger drink? Why don't you go to the dentist? Kenapa nggak istirahat di rumah? Kenapa nggak libur kerja gitu yang pertama. Yang kedua, how about ginger drink? Gimana kalau minum jahe nih, minuman jahe. Kemudian yang ketiga, untuk menemui dokter kalau misalkan ternyata di situ ada keluhan di bagian giginya gitu ya, dentist. Itu dia contoh-contoh kalimat yang ada di giving suggestion di video kali ini. So, that's very easy to understand giving advice. Sangat mudah untuk memahami cara memberikan saran dalam bahasa Inggris yang kita bawa situasinya kepada situasi tertentu, contohnya kondisi kesehatan yang umum dialami, atau yang sebelumnya lagi-lagi kita bahas tentang travel advice. Nah, kalian bisa kembangkan untuk materi-materi selanjutnya, tapi dengan konten grammar yang sama. Topik-topik selanjutnya berkaitan dengan advice tadi. Sangat mudah ya. Coba dipraktekkan nih. Mungkin teman-teman semua mau mempraktekkan dengan orang-orang terdekat atau dengan bule nih, kalau ketemu bule di luaran sana. Kita belajarnya kontekstual saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu. Okay, thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.